Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Yudhistira, peserta Latsar CPNS Kemenhub tahun 2022, gelombang 8, angkatan 68, kelompok 1. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas agenda 3 terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Smart ASN bertujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, mampu menguasai IT atau digital, dan mempunyai daya networking yang tinggi. Literasi digital menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. 4 kompetensi literasi digital. 1. Digital skills, kecakapan menggunakan media digital. 2. Digital culture, budaya menggunakan media digital. 3. Digital ethics, etis menggunakan media digital. 4. Digital safety, keamanan menggunakan media digital. Identifikasi isu. Berikutnya terkait identifikasi isu di unit PKPPK yang saya temukan adalah sebagai berikut. Nomor 1. Isu. Sistem pengisian form hasil pengujian kinerja kendaraan PKPPK jenis form tender yang masih manual dan belum optimal. Deskripsi. Pengujian kinerja kendaraan PKPPK adalah hal penting yang wajib dilakukan guna memastikan kondisi kendaraan selalu siap. Sesuai dengan peraturan KP 605 tahun 2015, ada beberapa indikator yang diuji, seperti top speed, akselerasi, stopping distance, dan lain-lain. Selama ini, pencatatan hasil pengujian kendaraan masih dilakukan secara manual dengan mengisinya di form cetak. Dampak. Kemungkinan terjadinya kehilangan form hasil pengujian kendaraan tersebut sangat besar, karena masih menggunakan form cetak dan ditambah lagi dengan penataan dokumen yang kurang rapi. Nomor 2. Isu. Sistem pengisian logbook watchroom PKPPK yang masih manual. Deskripsi. Pengisian logbook watchroom PKPPK dilakukan setiap kali ada penerbangan. Data yang diisi meliputi registrasi pesawat, rute penerbangan, jam kedatangan dan keberangkatan pesawat, arah runway, dan lain-lain. Selama ini, proses pengisian data masih dilakukan secara manual dengan mengisinya di form cetak. Dampak. Kemungkinan terjadinya kehilangan sangat besar karena masih menggunakan form cetak, dan untuk era sekarang ini dirasa kurang efisien jika terus menggunakan form cetak untuk setiap pengisian data. Nomor 3. Isu. Kurangnya kerapian dalam peletakan dan penyusunan dokumen-dokumen. Deskripsi. Penataan dokumen-dokumen masih belum dilakukan dengan benar dan rapi. Ada beberapa dokumen berbeda yang tercampur menjadi satu, dan agak menyulitkan untuk mencari dokumen ketika sedang dibutuhkan. Dampak. Dokumen-dokumen yang penting dan masih berlaku bisa saja hilang karena bercampur dengan dokumen yang lain. Kemudian, saya melakukan analisa isu dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menentukan core issue dengan menggunakan skala Likert 1-5 sebagai berikut. Nomor 1. Isu. Sistem pengisian form hasil pengujian kinerja kendaraan PKPPK jenis form tender yang masih manual dan belum optimal. Untuk urgency mendapatkan skor 4, untuk seriousness mendapatkan skor 3, dan untuk growth mendapatkan skor 4, jumlah 11. Nomor 2. Isu. Sistem pengisian logbook watchroom PKPPK yang masih manual. Untuk urgency mendapatkan skor 3, untuk seriousness mendapatkan skor 3, dan untuk growth mendapatkan skor 3, jumlah 9. Nomor 3. Isu. Kurangnya kerapian dalam peletakan dan penyusunan dokumen-dokumen. Untuk urgency mendapatkan skor 3, untuk seriousness mendapatkan skor 3, dan untuk growth mendapatkan skor 4, jumlah 10. Berdasarkan hasil analisis beberapa isu di atas dengan menggunakan metode USG, maka didapatkan satu isu dengan tingkat yang paling tinggi atau core issue, yaitu sistem pengisian form hasil pengujian kinerja kendaraan PKPPK jenis form tender yang masih manual dan belum optimal. Jika isu tersebut tidak segera ditangani, akan menyebabkan tidak adanya arsip data laporan mengenai hasil pengujian kinerja kendaraan jenis form tender, dan hasil pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya tidak akan tercatat dengan baik, karena
Dengan pelaporan data secara berkala dan optimal, maka kondisi kendaraan akan selalu dapat terkontrol dengan baik, sesuai dengan salah satu tupoksi petugas PKPPK, yaitu maintenance. Fishbone diagram. Fishbone diagram memiliki 4 faktor. Yang pertama, faktor sistem. Sistem informasi yang belum memadai. Faktor lingkungan. Masih banyak ASN yang belum melakukan inovasi. Faktor diri sendiri, kurangnya inovasi dan digital skills. Dan faktor metode, masih menggunakan media kertas untuk pengisian data. Gagasan kreatif. Dari penetapan core issue di atas, gagasan kreatif yang akan saya buat untuk menyelesaikan isu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi kepada rekan kerja mengenai pentingnya kemampuan digital pada era sekarang. 2. Berusaha menghasilkan ide-ide baru yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas kerja. 3. Menggunakan QR Code atau link yang selanjutnya terhubung dengan Google Form untuk melakukan pengisian data uji kinerja kendaraan. Berikutnya, data akan tersimpan di Google Spreadsheet guna memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data ketika dibutuhkan. Gagasan kreatif terkait dengan 4 pilar digital. 1. Digital skills. Kemampuan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan Google Form yang berbasis QR Code atau link, yang kemudian data tersebut akan tersimpan di Google Spreadsheet. 2. Digital culture. Melakukan sosialisasi kepada rekan kerja terkait pentingnya kemampuan digital pada era sekarang dan cara pengisian data pada Google Form tersebut. 3. Digital ethics. Kemampuan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja untuk tidak membocorkan data hasil uji kendaraan kepada pihak luar atau yang tidak berkepentingan. 4. Digital safety. Tidak memberikan akses ke semua orang untuk mengolah database kecuali pimpinan, dan melakukan pendataan email-email personil yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengisian pada form pengujian kendaraan tersebut.